Halo semuanya, selamat datang di channel Autodiver. Ini dia BMW M2. BMW M yang paling terjangkau yang bisa Anda miliki, tapi jangan salah karena mobil ini menyimpan performa yang bukan main-main sama sekali, bahkan jika dibandingkan dengan kakak-kakaknya yaitu M3 dan M4, nampaknya mobil ini juga sangat menggiurkan. Lantas seperti apa rasa berkendaranya, seperti apa performanya dan juga bagaimana kehebatan dari BMW M2 Coupe ini, ikuti terus videonya. Ya, pada video kali ini kami tidak akan bicara panjang lebar tentang BMW M2 ini karena first impression-nya sudah dibahas waktu itu oleh Mas Fitra pada ajang Gias 2023 lalu saat mobilnya pertama kali meluncur di Indonesia. Anda bisa klik link di atas, tapi saya akan sedikit membahas highlight-highlight dari mobil ini. Yang pertama, ya, yang tentu banyak menjadi pembahasan adalah soal desainnya. Jadi memang saat pertama kali BMW M2 berkode G87 ini itu memang mengundang banyak pro dan kontra soal desainnya. Ya, memang ada beberapa bahasa desain BMW yang ada pada pendahulu-pendahulunya itu hilang di mobil ini. Bukan beberapa sih, sebenarnya hanya satu saja, yaitu ini dia, bagian lampunya. Lampunya ini sekarang BMW seri 2 maupun M2 kini menggunakan single proyektor seperti ini, sedangkan BMW terdahulu itu selalu menggunakan dua buah proyektor atau bahkan dua buah headlamp di bagian depan, itu untuk mobil yang tahun 80 sampai 90-an. Jadi memang secara bahasa desain ini berbeda sekali dengan pendahulu ya. Itu soal bahasa desain BMW. Kemudian M2, khusus untuk M2 ini dia menggunakan body kit yang serba mengotak. Di bagian depan ini bisa dilihat kotak, kemudian grillnya juga kotak, bagian depannya ada kotak lagi. Katanya sih memang mereka terinspirasi dari BMW M3 E30, tapi rasanya di mobil ini cukup agresif ya. Bodi yang sebenarnya membulat dipadukan dengan body kit yang mengotak-ngotak. Memang kalau soal pro dan kontra itu memang pastinya selalu ada, dan saya juga gitu memang waktu pertama kali melihat mobil ini bocor di sosial media, itu saya agak bingung gitu, kok kayak gini model ya. Tapi setelah melihat langsung, percayalah sama saya bahwa mobil ini keren. Jadi memang BMW itu berani sekali mendesain BMW M2 generasi terbaru ini, tapi secara overall ini desainnya keren, agresif, benar-benar sporty, dan ya hampir tidak ada yang salah soal desainnya. Tapi itu kembali lagi ke preferensi masing-masing pribadi memang. Tapi membahas soal pro kontra desain, memang itu sudah terjadi sejak BMW seri 4 berkode bodi G22 debut dunia. Jadi waktu itu juga bocoran gambar beredar di sosial media, kemudian banyak yang bingung dengan desainnya, tapi ketika melihat mobil itu langsung, itu ternyata berbeda dengan ketika melihat di sosial media. Mobil itu keren, mobil itu bisa diterima oleh banyak pihak, dan juga berlanjut ke BMW M4, BMW M3, kemudian di BMW iX dan juga di BMW XM. Jadi memang sedikit ada pro kontra awalnya, tapi ketika sudah terbiasa melihatnya, Anda akan melihat bahwa mobil-mobil BMW terbaru itu desainnya keren. Dan untuk harganya, karena saya tadi dibilang di opening, mobil ini terjangkau. Ya, mobil ini dijual dengan harga 2.047 miliar rupiah on the road Jakarta. Dan M2 ada dua varian. M2 Coupe seperti ini. M2 Coupe itu bertransmisi otomatis 8 percepatan, dan juga M2 Purist yang bertransmisi manual 6 percepatan yang dijual dengan harga lebih mahal 160 juta dibandingkan versi transmisi otomatisnya, yaitu 2,2 miliar rupiah. Sekarang kita lihat bagian mesinnya. Wah, BMW M Power M. Mesinnya sebenarnya sama dengan kakak-kakaknya berkode S58 B30 yang sama juga dengan M3 dan juga M4. Tapi saat video ini dibuat, M2 belum hadir dalam versi competitionnya, sehingga
Mesin S58B30 pada M2 ini dia menghasilkan tenaga sebesar 453 horsepower serta torsi 550 Nm. Sedangkan untuk M3 dan M4 yang dipasarkan di Indonesia itu hadir dalam varian competition yang tenaganya mencapai 510 horsepower serta torsi 650 Nm. Dan mesin 453 horsepower ini dia menyalurkan tenaganya ke roda belakang dengan transmisi yang berbeda dengan pendahulunya, yaitu M2 F87 yang dulu itu menggunakan transmisi dual clutch. Di M2 generasi terbaru ini dia justru menggunakan transmisi otomatis 8 percepatan torque converter atau konvensional. Tapi nggak apa-apa karena BMW mengklaim bahwa dengan transmisi ini saja itu rasanya tidak jauh berbeda karakternya dengan transmisi dual clutch, malah dia lebih halus dan perpindahan gigi pun tidak kalah cepat. Dan yang menariknya saat video ini dibuat itu BMW seri 2 itu sudah hadir yang varian M240i tapi belum hadir di Indonesia. Dia justru hadir dalam varian xDrive atau penggerak 4 roda. Tapi tenaga lebih kecil tapi dia 4 roda gitu. Jadi menarik dan sesuai prediksi banyak orang ya. Nantinya mungkin jika M2 hadir dalam varian competition, nantinya juga dia akan berpenggerak xDrive atau 4 roda dengan tenaga yang sama dengan M3 dan M4 competition. Selain dia dilengkapi dengan bumper depan yang agresif, kemudian bagian belakang dia bumper agresif dan dilengkapi dengan pipa 4 buah, jadi terlihat sangat sporty. Bagian yang terasa sangat agresif di mobil ini adalah bagian sampingnya. Dilihat di bagian sisi sampingnya seperti ini, dia benar-benar lebar. Dan jika dibandingkan dengan versi narrow bodinya pada BMW seri 2, itu dia selisih dimensi lebarnya itu mencapai 48 mm dan menjadikan mobil ini BMW M dengan selisih bodi terlebar jika dibandingkan BMW M lainnya. Misalkan dibandingkan dengan BMW seri 4 dan juga BMW M4 itu selisih dimensi lebarnya itu hanya 35 mm. Di mobil ini 48 mm. Kemudian velg dia juga belang, ini ring 19 depan dan bagian belakang ring 20. Lebar velg juga dia sangat lebar, bagian depan lebarnya 9,5 dan belakang 10,5. Tentu bukan tanpa alasan BMW mendesain seperti ini karena harusnya mobil ini memiliki daya cengkram yang sangat baik, sangat improve jika dibandingkan dengan generasi terdahulu yang berkode bodi F87. Nanti kita akan tes. Kemudian bagian atap dia dilengkapi dengan serat karbon dan tanpa sunroof tentunya ya, karena itu untuk menghasilkan bobot bodi yang lebih ringan. Oke, sekarang kita bahas bagian interior. Ketika berada di bagian interiornya memang perlu diakui ya, M2 ini kan basically dari seri 2. Jadi memang dia tidak se-sophisticated BMW M3 yang berbasis dari BMW seri 3, begitu juga dengan M4 yang berbasis dari seri 4. Tapi jika dibandingkan dengan generasi terdahulu, ini rasanya jauh lebih modern memang. Ya wajar saja karena dia merupakan pergantian generasi dan ini benar-benar up to date dengan teknologi BMW terbaru. Yang pertama adalah soal ini nih, curve display. Dia sudah dilengkapi dengan curve display sama dengan mode-mode BMW terbaru. Kemudian instrumen clusternya ini untuk bahasa desainnya ini desainnya dari M ya, jadi sama dengan M3 dan juga M4 dan M lainnya. Kemudian banyak sekali serat karbon yang Anda temukan di bagian interior. Aksen karbon di bagian sini, bagian dashboard, kemudian di bagian center console. Karbon di bagian sini nih, bagian pedal shift juga karbon, kemudian setirnya juga karbon. Dan untuk iDrive-nya juga dia iDrive-nya M ya, jadi bukan iDrive-nya seperti BMW biasa. Dia tersedia M Drift Analyzer. Ini untuk scoring drift. Di sini ada nih yang sebelumnya melakukan drifting dengan mobil ini, drift duration, drift angle, drift distance, base driftnya berapa gitu, ada di sini semua. Kemudian Android Auto, Apple CarPlay bisa secara wireless semuanya. Live vehicle ini untuk konsumsi bahan bakar. Kemudian interior lighting, dan memang dia tidak selengkap mobil listrik BMW untuk menunya. Dan dia sudah iDrive yang OS terbaru ya,
Jadi seperti ini, tampilannya seperti smartphone ini. Kemudian, nah ini efficient, comfort. Nah, kalau di mobil M itu, di BMW M itu selalu mode berkendara itu lebih advance dibandingkan BMW biasa ya. Jadi bisa dilihat setupnya itu udah banyak sekali. Engine, efficient, sport plus. Sasis, comfort, sport plus. Steering, comfort, sport. Brake, comfort, sport. Dan juga dia ada M traction control yang ada 10 step. Wah, ini keren sekali. Jadi memang advance sekali untuk pengaturan traction control ya, karena memang mobil ini tenaganya sangat besar. Tentunya untuk pengaturan traction control secara komputerisasi itu juga harus advance agar bisa handling mobil ini dengan baik. Kemudian kita lihat bagian tombol di bagian sini. Ini ada traction control. Traction control itu ada 3. Nah, benar kan? Ada DSC on, MDM, dan juga DSC off. DSC off ini juga bisa digunakan ketika Anda melakukan drifting dengan mobil ini, dan langsung ada di sini pop up M drift analyzer dan juga M traction control yang tadi langsung masuk ke pop up ini ketika itu di DSC off ya. Kemudian di bagian bawah ini start stopnya dia berwarna merah. Transmisi ini juga menarik. Jadi jika dibandingkan dengan M2 F87, dia kini tersedia pilihan P. Kalau di M2 F87 itu dia nggak ada. Jadi benar-benar di N dan Anda masukkan ke handbrake. Jadi nggak ada P-nya lagi. Kalau di mobil ini sekarang ada. Karena tentunya berbeda gearbox ya jika dibandingkan dengan F87. Kemudian di bagian bawah sini ada M mode. Nah, M mode ini adalah pengaturan situasi ketika Anda membawa mobil ini. Jadi ada road. Road itu semua driver assistance itu beroperasi. Kemudian sport itu driver assistance dia akan berubah lebih ke arah sporty driving, dan juga tampilannya berubah nih, langsung berubah di bagian sini. Tampilan langsung bagian kirinya itu informasi dari mode berkendaranya. Kemudian di bagian kanan tuh langsung penunjuk bensin dan juga temperatur oli. Kemudian ada juga nih emotnya di track. Nah, kalau track ini activate track itu dia iDrive langsung mati. Jadi benar-benar ini settingan track, dan safety assistance dia tidak beroperasi sama sekali, termasuk brake assist. Oke, kita balikin lagi ke road. Kemudian setup nih, tadi saya sudah terangkan. Kemudian ada ini nih untuk mengatur knalpot. Nah, ini ketika dinyalakan dia suaranya akan berbeda. Kemudian ada auto hold dan handbrake sudah elektrik. Dan yang ada di balik lingkar kemudi ini ada pedal shift, dan juga dia ada M button 1 dan 2. Sama dengan M3 dan juga M4, X4M juga ada, X3M juga ada. Ini untuk konfigurasi personalisasi Anda. Jadi bisa atur kalau M1 itu engine seperti apa, sasis seperti apa, steeringnya seperti apa, DSC-nya on atau off, dan juga di M2 seperti itu. Jadi ini ada 2 personalized konfigurasi. Kemudian fitur untuk sebuah M2 ini sebenarnya cukup lengkap, karena dia tersedia head-up display nih. Head-up display dipantulkan ke kaca, dan dia juga bisa menampilkan berbagai informasi, termasuk navigasi ketika Anda menghubungkan smartphone Anda dengan iDrive-nya melalui Android Auto maupun Apple CarPlay. Dan juga untuk menunjang kenyamanan, dia dilengkapi dengan speaker aftermarket dari Harman Kardon. Ini suaranya cukup enak, bukan cukup enak, ini termasuk yang enak. Dia setara dengan BMW seri 5, BMW seri 3. Bahkan kalau boleh jujur, jika dibandingkan BMW i7 yang saya tes sebelumnya, ini speaker lebih enak ternyata. Karena BMW i7 itu nggak tahu kenapa dari i7 kemudian seri 7 generasi terdahulu itu suaranya cenderung biasa saja memang. Kemudian pengaturan jok sudah elektrik semuanya, dan dia juga dilengkapi dengan memory seat. Dan untuk pengaturan setir itu bisa diatur secara tilt maupun teleskopik, dan ini sangat ergonomis, sangat nyaman, khasnya BMW banget. Kemudian jok dia full bucket seat seperti ini, dan dia juga sport seat ya, jadi tersedia leg extender di bagian sini nih. Wah, luar biasa. Tapi memang untuk urusan fitur radar, mobil ini tidak terlalu lengkap. Jadi dia hanya ada blind spot monitoring, kemudian ada front collision warning, lane departure warning, lane change warning, dan dia belum ada adaptive cruise control dan juga lane keeping assist. Tapi sebuah BMW M siapa sih yang butuh fitur seperti itu? Karena sesungguhnya ketika Anda membeli BMW M itu kendali penuh tentunya harus ada ketika Anda mengendarai
mobil ini. Tapi untungnya dia dilengkapi dengan fitur wajibnya BMW, yaitu park assist dan juga reversing assistant. Jadi rasanya nggak apa-apa. Terus untuk kamera, dia hanya ada kamera mundur, tidak ada kamera 360. Oke, untuk bagian belakang sudah dijelaskan oleh Mas Fitra ya. Saat itu dia menjelaskan bahwa bagian belakangnya itu memang harus diduduki oleh orang dengan postur di bawah 170 cm agar nyaman ya. Kalau di atas 170 rasanya tidak nyaman, tapi ya sekali lagi BMW M, Anda harus mengendari mobil ini. Dan langsung saja saya kendari mobil ini. Coba kita nyalakan dulu. Ih, nggak sabar banget pengen nyetir mobil ini. Oke. Sebelum kami menyampaikan tentang impresi berkendaranya, kami lajukan terlebih dahulu mobil ini ke SPBU Shell untuk diisikan bahan bakar berkualitas yaitu Shell V-Power Nitro Plus. Shell V-Power Nitro Plus adalah bahan bakar oktan 98 dengan standar Euro 4 yang bisa menjadikan mesin lebih bertenaga dan akselerasi lebih cepat. Performa kendaraan pun tetap maksimal, baik dalam kondisi jalan yang lancar maupun saat terjadi kemacetan. Teknologi baru Shell V-Power Nitro Plus dirancang untuk membersihkan 100% endapan di bagian vital mesin dan mencegah terjadinya penumpukan endapan di masa mendatang, serta memberikan perlindungan tak terkalahkan dari korosi. Shell V-Power Nitro Plus, mesin lebih bertenaga, akselerasi lebih cepat. Semakin sering mengisi bahan bakar di Shell, Anda juga bisa mengumpulkan poin program loyalitas Shell Go Plus yang bisa Anda gunakan untuk mendapatkan diskon bahan bakar pada pengisian berikutnya. Ayo langsung download aplikasi Shell Asia dan lakukan registrasi member Shell Go Plus untuk bisa rasakan manfaatnya. Dengan transmisi baru yang bukan kopling ganda, ternyata M2 menjadi sangat masuk akal untuk digunakan sehari-hari. Ya, saya sengaja menggunakan mobil ini di komplek perumahan seperti ini karena karakternya berubah sekali jika dibandingkan M2 generasi terdahulu yang berkode bodi F87. Terutama soal transmisi otomatisnya, ini benar-benar halus, tidak jerky, benar-benar. Ya, memang tidak sehalus karakter transmisi yang non-M ya, tapi ini benar-benar acceptable sekali untuk digunakan sehari-hari, bahkan di dalam kompleks seperti ini ketika stop and go. Kemudian suspensinya, ini jadi nyaman loh, benar-benar beda sekali dengan M2 generasi terdahulu. Suspensinya halus, karakter bandingannya empuk. Ini saya melalui posisi tidur. Tuh, enak loh. Ya lebih keras dibandingkan non BMW M ya, tapi rasanya untuk sebuah BMW M ini menjadi karakter yang sangat bisa diterima untuk Anda gunakan sehari-hari di dalam kota. Sama seperti kakak-kakaknya M3 dan M4, transmisi otomatis torque converter berubah menjadi ganas saat dibutuhkan. Ya, ini langsung kita downshift saja. Cepat sekali perpindahannya. Padahal ini masih step yang paling pelan perpindahannya. Jadi setiap BMW M itu bisa diatur untuk perpindahan giginya mau secepat apa. Ada 3 step. Sekarang kita coba pindahkan ke yang paling ini ya, paling cepat perpindahannya, step 3. Jadi tampaknya penggunaan transmisi torque converter ini bukan menjadi sebuah downgrade jika dibandingkan dengan S55 yang masih menggunakan DCT. Ini tetap sigap sekali ketika Anda butuhkan akselerasi. Kita coba sekali lagi.
cepat sekali dan ada letupan-letupan setiap perpindahan gigi. Ini masih di mode comfort. Sekarang kita pindahkan langsung ke M1 ya, karena M1 sudah saya set di Sport Plus. Langsung suara knalpot itu berubah. Lagi. Luar biasa. Kemudian dia untuk Sport Plus dan juga mode berkendara yang efisien, untuk mode mesin itu sangat berbeda sekali karakter. Ini benar-benar respons gasnya itu, respons throttle itu berubah benar, langsung ke karakter sporty dan sigap sekali tuh. Itu benar-benar respons gasnya tuh benar-benar yang langsung instan dan sigap. Dan dengan dimensi yang sangat melebar dibandingkan versi narrow bodinya, ternyata M2 generasi terbaru ini memiliki pengendalian yang superior dibandingkan generasi terdahulunya. Ya, lebih controllable, lebih terprediksi gitu semuanya. Jadi memang bukan tanpa alasan BMW mendesain M2 selebar ini dengan wheel track yang sangat lebar. Nah, sekarang kita coba gas bukan dari posisi akselerasi ya, bukan dari posisi berhenti maksud saya. Tuh. Ini benar-benar pengendalian superior ya, jika dibandingkan dengan M2 generasi terdahulu yang cenderung liar gitu untuk pengendaliannya. Dan daya cengkram mobilnya juga sangat baik. Saya gas coba. Ini benar-benar untuk pengendaliannya nih, G87 menjadi versi penyempurnaan jika dibandingkan generasi lawasnya ya. Dan untuk bandingkan suspensinya, jika saya sebutkan juga sebelumnya pada impresi pertama, itu saya menggunakan mobil ini di komplek perumahan yang dia jalanannya kurang baik atau banyak pos tidur. Itu dia karakternya menjadi sangat empuk, menjadi sangat nyaman. Tapi kalau Anda butuhkan karakter suspensi yang sangat sporty, Anda tinggal masukkan saja ke mode Sport Plus untuk suspensi, atau di M1. Ini M1 sudah saya atur pokoknya semuanya Sport Plus. Itu dia berubah menjadi karakter yang sangat rigid, sangat tajam. Oke, kita langsung saja tes ya. Tuh, di tikungan tuh, benar-benar agile, handlingnya sangat terprediksi memang mobil ini. Jadi sebagai kesimpulan, memang M2 generasi terbaru ini benar-benar membaik di segala aspeknya. Tidak hanya soal performa mesin yang meningkat jika dibandingkan M2 Competition F87, dengan tenaga mesin sebesar ini, dengan bodi semungil ini tapi lebar, dia benar-benar ini semuanya terprediksi dengan baik oleh pengemudi gitu. Bukan lagi menjadi M2 yang liar, tetapi dia tetap ganas, tetapi semuanya menjadi superior gitu. Sebagai mobil yang berorientasi pada performa, kami langsung tes angka akselerasinya. Apakah sesuai klaimnya? Langsung saja kita tes dengan menggunakan alat berbasis GPS sesuai standar auto driver ya. Yang pertama AC off, kemudian kita set di M2. Oke. DC off. Nah, app traction control. Jadi setelah DSC off, Anda mematikan traction control. Nah, dia bisa juga diatur M traction controlnya yang karakternya lebih sporty dibandingkan traction control biasa. Ini ada 10 step. Nah, saya akan set di step 10 untuk menghasilkan grip yang baik. Oke. Sudah. Launch control. Gila, kuat banget ini akselerasinya.
Wuh. Wow. Sebenarnya untuk karakter performanya, karakter tenaganya, memang dia tidak lebih liar dibandingkan kakak-kakaknya ya, yaitu M3 dan juga M4, karena memang tenaganya lebih besar. Tapi yang saya emes di mobil ini, dia benar-benar gripnya itu sangat baik, daya cengkramnya sangat kuat gitu. Tidak seperti M2 yang saya kenal sebelumnya yang sangat liar gitu. Ini benar-benar improve, dan hasilnya akselerasi untuk 0 sampai 100 km per jam BMW itu mengklaim di angka 4,1 detikan, dan kami mencatatkan angka yang sama dengan klaim BMW. 0 sampai 100 km per jam tuntas dalam waktu 4,15 detik. Ya. Artinya figur akselerasi yang sangat kuat, benar-benar tidak hanya akselerasi yang kuat, tetapi dia juga daya cengkram yang sangat baik. Untuk bodi si kecil ini menampung tenaga 453 horsepower serta torsi 550 Nm itu sangat baik. Benar-benar tidak ada wheel spin atau hal-hal yang mengganggu performa lainnya. Traksi dari mobil ini sangat superior. Untuk mendukung performanya, inilah bakat yang dimiliki oleh seluruh BMW M model. Benar-benar model BMW M itu selalu memberikan senyuman yang sangat lebar ketika Anda mengendarai. Benar-benar fun to drive itu kental sekali memang BMW dari setiap modelnya, apalagi di M2 ini. Driftingnya sangat effortless, tenaga mesinnya kuat, kemudian dia juga dilengkapi dengan beberapa peranti pendukung ya, seperti ini nih yang menarik. Ini juga ada di model BMW M3, M4, yaitu M Drift Analyzer. Jadi dia akan memberi nilai nih, best drift saya tadi itu drift durationnya 11,7 menit dengan drift angle 28,9 degree, dan drift distance ya, jarak saya drift itu paling panjang itu 119 meter, karena ya saya hanya melakukan donat dan juga U-turn. Kemudian saya meninggalkan tempat tersebut dengan sedikit sideway segitu hasilnya. Memang BMW M benar-benar menggoda hati setiap penggila kecepatan. Well, sebenarnya ada satu hal yang kurang penting untuk dibahas, yakni soal konsumsi bahan bakar dari sebuah BMW M2. Ya, ini sebenarnya kurang penting sih saya tahu, karena nggak banyak orang yang pengen tahu tentang hal ini, yaitu soal konsumsi bahan bakarnya. Tapi ya nggak apa-apa, karena surprisingly angkanya itu setara dengan mobil-mobil yang bukan berorientasi pada performa gitu. Jadi kami sudah mengetes dengan dua metode tentunya, untuk dalam kota dan rute tol. Dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam, M2 berhasil mencatatkan angka 8,6 km per liter. Ya, cukup irit. Kemudian untuk rute tol dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam, mobil ini masih sanggup meraih angka 14 km per liter. Ya, tentu hal tersebut didukung oleh transmisinya ya. Transmisinya itu dia menggunakan 8 percepatan. Jadi ketika berada di high speed di 100 km per jam itu RPM-nya sangat rendah. Jadi konsumsi bahan bakar yang irit itu terbantu oleh hal tersebut. Dan figur konsumsi bahan bakarnya ini dia ternyata mirip dengan mobil BMW yang
bermesin non S itu, non M model seperti di X5, kemudian di X6 dan juga X7. Itu figur tenaganya, figur konsumsi bahan bakarnya mirip gitu, 8 dengan 14. Figur konsumsi bahan bakar 3000 cc lah lebih tepat. Akan tetapi, tentu mobil ini tidak luput dari beberapa kekurangan. Ya, yang pertama adalah joknya. Jadi coraknya itu ada merah, hitam, kemudian biru di bagian sini ya. Tapi ini bagian merahnya ini terlihat tuh kualitasnya kurang solid gitu bagian sininya. Kemudian masih soal joknya, ini sebenarnya bukan pelemahan sih, tapi lebih kepada Anda, postur tubuh Anda ketika membeli mobil ini. Karena postur tubuh seperti saya saja, ini untuk bagian sanggahan kakinya itu terasa kurang lebar gitu. Jadi lebih pantas mobil ini digunakan untuk orang yang berpostur tubuh kecil gitu, ramping. Di saya ini agak kurang, lama-lama pegel gitu. Tapi untungnya untuk bagian sanggahan punggung ini bisa diatur lebar sempitnya di bagian sini, bagian elektrikalnya. Dan yang ketiga adalah seperti biasa model-model BMW pada umumnya, yaitu seat belt ketinggian yang nggak bisa diatur. Itu nggak tahu kenapa, padahal BMW lawas itu semuanya bisa diatur gitu untuk seat beltnya. Yang keempat adalah lagi-lagi yang ditemukan di model-model BMW terbaru, yaitu pengaturan AC-nya yang agak sedikit effort dengan menggunakan air drive-nya tidak ada sistem yang terpisah. Apalagi untuk pengaturan anginnya Anda harus masuk ke menu, itu agak effort untuk mengaturnya. Dan yang terakhir adalah untuk mengaktifkan launch controlnya yang juga effort gitu. Bayangkan Anda harus masuk ke DC off, kemudian Anda harus ngatur lagi untuk traction controlnya, kemudian Anda harus masuk ke gigi 2 baru launch controlnya aktif. Agak effort, dan rasanya mobil ini kan sering sekali ya mungkin ketika di track tertutup Anda melakukan drag race, itu ketika ada yang menantang gitu ya, ayo tuh harus ngatur banyak gitu. Jadi kenapa nggak ada tombol yang langsung gitu, yang terpisah untuk mengaktifkan launch control agar lebih mudah gitu. Kendati demikian, kelemahan-kelemahan tersebut langsung tertutup oleh beberapa detail menarik yang dimiliki oleh mobil ini. Yang pertama adalah ketika masuk ke Indonesia, BMW M2 sudah hadir dengan curve display seperti ini yang sangat menarik dan terlihat update gitu dengan model-model BMW terbaru. Karena saya nggak tahu ya M3 dan M4 dimasukkan ke Indonesia itu sudah curve display atau tidak, tapi pertama kali dihadirkan itu M3 dan M4 masih yang menggunakan iDrive terpisah gitu, jadi agak sedikit monoton. Tapi di M2 ini itu kesannya berbeda, langsung terasa modern, langsung terasa canggih gitu. Kemudian yang kedua yang saya suka juga dari BMW adalah selalu ini nih. Jadi dia menyediakan USB Type-C di bagian konsol tengah, tapi masih ada USB Type-A di bagian depannya ini. Jadi rasanya ketika Anda hanya membawa satu tipe kabel saja, itu rasanya tetap bisa mengisi daya gadget Anda. Itu merupakan hal yang detail kecil tapi sangat-sangat menarik. Lantas, tibalah kami menyampaikan kesimpulan dari BMW M2 dengan kode bodi G87. Ya, secara kesimpulan memang sudah saya beritahukan juga ya sebelumnya. Dari segala aspek M2 generasi terbaru itu benar-benar improve, semuanya benar-benar menjadi terasa superior gitu. Soal suspensinya, karakter mesinnya, pengendaliannya yang paling penting, daya cengkramu menjadi sangat hebat. Kalau M2 F87 itu terasa dia raw sekali memang. M2 generasi sebelum ini ya merupakan M2 generasi pertama ya bisa dibilang. Jadi mungkin BMW baru menciptakan model tersebut, R&D-nya juga masih pertama kalinya. Jadi memang masih terasa kurang perfect. Di M2 generasi terbaru benar-benar ini model yang benar-benar disempurnakan. Tidak hanya itu, tidak sekadar performanya, tapi M2 G87 ini juga dia terasa versatile. Dia bisa diajak ngebut, diajak berperforma, diajak harian pun bisa sekali mobil ini digunakan di dalam kota.
ketika Anda bawa mobil ini dari rumah ke kantor tiap hari kena macet, itu rasanya tidak menjadi masalah karena dia masih sangat nyaman, konsumsi bahan bakar juga hebat. Tapi ketika weekend, Anda mau track day, Anda mau drifting di tempat tertutup, itu juga masih sangat bisa. Rasanya mobil ini justru bukan menjadi ancaman rival-rivalnya. Ya sudah menjadi ancaman bagi misalkan Mercedes CL45S ya. Ini rasanya lebih fun to drive, lebih memicu adrenalin mobil ini. Tapi kalau dibandingkan dengan saudaranya sendiri, misalkan 430i ya, yang sisi harga itu tidak terlalu jauh, rasanya mending sekalian Anda membeli M2 ini. Karena kalau di generasi terdahulu, model M dengan non model M itu memang terasa sekali model M itu benar-benar karakter sporty gitu. Ketika Anda gunakan sehari-hari itu tidak nyaman sama sekali. Nah, di generasi terbaru di M2, M3, M4 itu benar-benar berubah, jadi dia sangat-sangat versatile gitu. Sangat masuk akal Anda gunakan harian, tetapi juga dia hebat dalam hal performa. Oke, jadi begitulah hasil review lengkap kami terhadap BMW M2 G87. Klik like jika Anda menyukai video ini, subscribe bila Anda belum, dan jangan lupa juga untuk isi kolom komentar di bawah. Main juga ke website kami di www.autodriver.com, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi kami di Google Play Store. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Bye-bye.